Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam pembahasan kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan hari ini kita sampai kepada kaidah yang ke-11. Kita sampai kepada kaidah yang ke-11. Kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Toha ayat ke-69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang tukang sihir tersebut dari arah mana saja dia datang. Tidak akan menang tukang sihir tersebut dari arah mana saja dia datang. Kalau kemudian sebagian di antara kita mengajukan pertanyaan, kenapa cuplikan dari surat Toha ayat ke-69 ini yang secara konteks berbicara tentang tukang sihir kemudian dijadikan oleh sebagian ulama sebagai salah satu kaidah kehidupan? Maka ketahuilah bahwasanya telah jelas di dalam syariat Islam seseorang tidak boleh tolong menolong di atas kemaksiatan. Seseorang tidak boleh tolong menolong di atas kemaksiatan. Menolong seseorang yang berbuat maksiat tidak diperbolehkan, sebagaimana meminta pertolongan terkait dengan kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh seseorang pun tidak diperbolehkan. Saya ulangi, sebagaimana telah jelas di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya tidak boleh tolong menolong di atas kemaksiatan, permusuhan. Maka yang dimaksud di sana tidak boleh menolong seseorang berbuat kemaksiatan, sebagaimana tidak boleh meminta pertolongan terkait kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh seseorang. Surat Toha ayat ke-69 ini kalau kita baca secara utuh, itu terkait dengan kisah Fir'aun yang mendatangkan sekian banyak tukang sihirnya untuk kemudian berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Dikhabarkan oleh Imam Tobari dalam kitab beliau Tarikh Umam wal Mulk, tukang sihir yang dimiliki oleh Fir'aun tidak kurang jumlahnya dari 30.000 orang. Jumlah yang sangat banyak. Yang 30.000 orang ini mengabdi, bekerja untuk seseorang yang bernama Fir'aun. Sebagaimana kemudian kita ketahui,
pada suatu saat terjadi perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, dan sebagaimana kemudian pada umumnya keadaan orang-orang fasik apabila mereka telah kalah di dalam adu argumentasi, menegakkan dalil, hujjah, alasan yang benar, maka mereka akan mempergunakan berbagai macam cara. Sudah barang tentu tidak ada satupun alasan atas Fir'aun untuk membenarkan perbuatannya. Tidak ada satupun alasan bagi Fir'aun untuk membenarkan perbuatannya, yakni memerintahkan manusia agar menyembah dirinya. Maka Nabi Musa alaihissalam mematahkan alasan-alasan Fir'aun yang sesungguhnya alasan-alasan tersebut lebih lemah daripada sarang laba-laba. Tetapi sebagaimana kebiasaan orang-orang fasik, orang-orang fajir, apabila telah kalah di dalam adu argumentasi, perdebatan yang benar, penegakan hujjah, maka akan menghalalkan segala macam cara. Di antara cara yang ditempuh oleh Fir'aun adalah menghadirkan tukang sihirnya untuk kemudian menyihir Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan Nabi Musa alaihissalam setelah kemudian terbayang di mata Nabi Musa alaihissalam ular-ular yang sedemikian besar hendak menyergapnya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, dan seketika tongkat Nabi Musa alaihissalam tersebut melahap ular-ular tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya makar apa saja yang dilakukan oleh tukang sihir, dengan cara apa, dari arah mana saja, maka sungguh tidak akan membawa madarat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari arah mana saja dia datang. Di awal saya sampaikan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sebagaimana seseorang tidak boleh menolong orang yang sedang berbuat maksiat, sebagaimana seseorang tidak boleh menolong seseorang yang hendak dan sedang berbuat maksiat, maka tidak boleh juga seseorang kemudian meminta pertolongan terkait dengan kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh seseorang. Maka menjadi tukang sihir jelas tidak diperbolehkan, dan para ulama memasukkan sihir, tukang sihir dan yang semisalnya sebagai salah satu di antara pembatal keislaman. Maka meminta pertolongan dari tukang sihir terkait dengan praktek amaliyah sihirnya pun tidak diperkenankan. Ini menjadikan seseorang, pelakunya, terjatuh kepada kesyirikan. Dan yang sungguh menarik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam surat Toha ayat ke-69 ini, bahwasanya tukang sihir tersebut tidak akan beruntung. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tidak akan beruntung tukang sihir dari arah mana saja dia datang. Maka tukang sihir
dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang melakukan kemaksiatan, dan di antara bentuk kemaksiatan adalah sihir, tidak akan beruntung di dunia apalagi di akhirat. Andai kalau kemudian ada sesuatu yang dia rasakan ada manfaatnya dari kemaksiatan yang dia lakukan, betapa banyak tukang sihir yang hidupnya kaya raya, betapa banyak tukang sihir yang kemudian hartanya banyak. Dan ini kita jumpai bukan hanya ucapan saya semata-mata. Rumahnya besar, mobilnya banyak, tanah di mana rumahnya berdiri sangat luas. Andai kata kemudian dari praktek sihirnya dia merasakan ada manfaat, ada keberuntungan yang dia dapatkan, maka sesungguhnya keberuntungan tersebut adalah keberuntungan yang semu. Apalagi dinisbatkan dengan siksa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi pelaku-pelaku sihir di akhirat kelak. Jadi sebagaimana kata para ulama, kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam konteks pembicaraan kita di kesempatan siang hari ini adalah sihir, maka tidak akan mendatangkan keberuntungan bagi seorang hamba di dunia apalagi di akhirat. Dan kalau Anda cermati jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, haitsu ata, dan tidak akan beruntung tukang sihir dari arah manapun dia datang. Lafadz haitsu ata, dari arah manapun dia datang, dikatakan oleh para ulama dengan cara apapun, dengan metode apapun, dengan pengakuan apapun. Sebagian orang ada yang mengelabui kaum muslimin dengan mengatakan ini sihir, tapi sihir putih. Betapa sering kita mendengar ucapan-ucapan, celotehan-celotehan yang seperti ini. Yang tidak boleh, yang haram adalah sihir hitam. Tapi kalau sihir putih dengan tujuan untuk membantu seseorang, itu diperbolehkan. Sering sekali kita mendengar hal-hal seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menepis seluruh praduga tersebut dengan mengatakan haitsu ata, dari arah mana saja tukang sihir itu melakukan prakteknya, dengan metode apa saja yang dia jalani di dalam melakukan praktek sihir, dengan tujuan apapun dia melakukan sihir tersebut, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Mungkin ada di antara Anda yang mengatakan, Ustadz, iya, sihir putih itu ada. Apa yang dimaksud sihir putih? Sihir putih adalah sihir yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu orang lain, bukan mencelakakan. Andai kata ada seseorang yang memiliki anggapan seperti itu, tahukah Anda apa yang namanya nusrah dengan shin, ya? Nusrah, bukan nusrah. Ini artinya berbeda 180 derajat. Tahukah Anda ada sihir yang dikenal dengan julukan nusrah? Nusrah ini adalah mendatangi tukang sihir dengan tujuan
agar tukang sihir tersebut menanamkan rasa cinta kepada pasangannya yang sah, bukan pelet. Kalau pelet kan bukan pasangan yang sah. Nusyrah itu adalah mendatangi tukang sihir dengan tujuan agar penyihir tersebut menanamkan rasa cinta kepada pasangannya yang sah. Ini harus kita berikan penegasan pada lafadz pasangan yang sah, agar jangan sampai kemudian dianggap ini pelet. Enggak, kalau pelet bukan pasangan yang sah pada umumnya. Kemudian praktek sihir tersebut yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya Rasulullah apabila ada salah seorang di antara kami mendatangi tukang sihir dan meminta agar tukang sihir tersebut menanamkan rasa cinta di dalam hati pasangan kami untuk diri kami? Bukankah mencintai sepasang suami istri memang diperbolehkan? Tetapi apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim? Beliau mengatakan, hiya min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk amal setan. Padahal kalau dilihat tujuannya baik, mendatangkan kecintaan sepasang suami istri. Tetapi karena metode yang dilakukannya adalah metode mendatangi tukang sihir, maka Rasul mengatakan hiya min amali syaitan, itu amal setan. Maka sebenarnya tidak ada sihir hitam, sihir putih. Itu upaya dari sebagian orang untuk mengelabui orang lain. Maka indah sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan haitsu ata. Maka tidak akan beruntung tukang sihir tersebut dari arah mana saja dia datang. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya apabila telah diketahui bahwasanya tukang sihir tersebut tidak beruntung, maka sudah barang tentu seseorang yang meminta pertolongan kepada tukang sihir terkait praktek amaliyah sihirnya pun tidak akan mengalami keberuntungan. Saya ulangi, apabila telah diketahui bahwasanya tukang sihir itu tidak beruntung, maka seseorang yang mendatangi tukang sihir meminta bantuan kepada tukang sihir terkait dengan praktek amaliyah sihirnya pun dia tidak akan mengalami dan mendapati keberuntungan. Ini yang di awal saya sampaikan, bahwasanya apabila kemudian seseorang melakukan kemaksiatan, maka jangan ditolong. Apabila seseorang hendak melakukan kemaksiatan, maka jangan ditolong, jangan dipermudah jalannya, jangan disediakan sarana-sarananya. Namun apabila kemudian seseorang telah melakukan kemaksiatan, maka jangan minta tolong terkait dengan kemaksiatan yang sedang dia lakukan. Misalnya ada seseorang yang sedang mencuri dan kemudian kepergok. Sebut saja yang mencuri ini si A, kemudian kepergok oleh si B. Dan si B ini mengatakan, perbuatan mencurimu tidak akan aku laporkan kepada pihak yang berwenang, dengan syarat
hasil totalnya aku dibagi 5% atau bahkan 1% atau setengah persen. Ini tidak boleh. Atau kemudian misalnya dia mengatakan, sekarang kamu mencuri, tidak akan aku laporkan kepada pihak yang berwenang. Tetapi nanti suatu saat apabila kemudian na'udzubillah min zalik, aku mau mencuri, ya jangan dilaporkan dong. Ini tidak diperbolehkan. Menolong orang yang hendak berbuat maksiat, menolong orang yang sedang berbuat maksiat tidak diperbolehkan. Meminta pertolongan kepada seseorang yang sedang melakukan kemaksiatan, terkait dengan kemaksiatannya pun tidak diperbolehkan. Saya berulang kali memberikan penekanan, meminta pertolongan kepada pelaku kemaksiatan terkait kemaksiatan yang sedang dia lakukan. Karena meminta pertolongan kepada seseorang, misalnya meminta pertolongan kepada ahli maksiat, itu ada dua macam bentuk modelnya. Bentuk yang pertama meminta pertolongan yang tidak terkait dengan kemaksiatan dia, ini tidak mengapa. Dan yang kedua meminta pertolongan yang terkait dengan kemaksiatannya, ini yang dilarang dalam syariat Islam. Supaya jelas, misalnya na'udzubillah min zalik, seseorang memiliki tetangga, tetangganya ini pecandu khamar. Tetangganya adalah apa? Pecandu khamar. Tetapi bersamaan dengan itu, dia memiliki keahlian membenarkan susunan genteng. Tukang. Dia pecandu khamar. Tetapi bersamaan dengan itu, dia memiliki keahlian tukang, pandai membenarkan genteng. Ada pertanyaan yang pelik sering ditanyakan oleh sebagian teman-teman, bolehkah meminta pertolongan untuk ngebenerin rumah dari seorang pecandu khamar yang memiliki keahlian membenarkan rumah? Jawabannya boleh. Hukum asalnya boleh, terkecuali secara jelas dan tegas Anda ketahui uang hasil dia membenarkan genteng dari Anda tersebut akan dipakai untuk beli khamar. Kalau seperti itu, maka tidak boleh. Dengan syarat Anda mengetahui secara jelas dan tegas. Maka diperbolehkan. Tetapi meminta pertolongan kepada pecandu khamar untuk misalnya membelikan khamar, ini nggak boleh. Berhubung ada seseorang yang hendak, yakni apa? Mabuk, belum tahu bagaimana caranya membeli khamar dan di mana belinya, maka dia minta tolong kepada orang lain yang terbiasa, maka ini tidak diperbolehkan jemaah. Di dalam ayat ini juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya tidak akan beruntung tukang sihir itu walaupun datang dari arah mana saja, ini menunjukkan seluruh tukang sihir, bukan hanya tukang sihir yang ada pada zaman Fir'aun yang menjadi konteks pembicaraan ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfirman wala yuflihu haula'i saharah. Allah tidak berfirman seperti itu. Allah tidak mengatakan wala yuflihu haula'i saharah, dan tidak beruntung tukang sihir itu. Haula'i itu menunjukkan kepada sesuatu yang nyata jelas ada pada suatu saat. Allah tidak mengatakan wala yuflihu haula'i saharah, maka tidak akan beruntung para penyihir tersebut.
Allah tidak mengatakan seperti itu. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yuflihu sahiru ata haitsu ata. Maka tidak akan beruntung tukang sihir dari arah mana saja mereka datang. Dan ini bedanya 180 derajat. Kalau wala yuflihu haula'i, tidak akan beruntung tukang sihir itu, maka menunjukkan tukang sihir yang ada pada zaman Fir'aun yang mencoba menyihir Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kalau lafadznya wala yuflihu sahiru haitsu ata, maka tidak akan beruntung tukang sihir tersebut. Maka tidak akan beruntung tukang sihir dari mana saja dia datang. Ini menunjukkan seluruh tukang sihir sampai hari kiamat tidak akan beruntung. Dari ayat ini juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga. Kalau pelaku kemaksiatan yang disimbolkan di dalam ayat ini dengan tukang sihir tidak akan beruntung, maka keberuntungan itu milik orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya ulangi, kalau kemudian di dalam ayat ini disebutkan tidak akan beruntung para tukang sihir, yakni tukang sihir adalah simbol dari pelaku kemaksiatan, maka menunjukkan bahwasanya keberuntungan, kemuliaan itu akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ayat ini jemaah adalah ayat ke-69 dari surat Toha. Kalau Anda lihat 4 ayat sebelumnya, 5 ayat sebelumnya, ayat ke-64, maka tukang-tukang sihir tersebut mengatakan waqad aflahal yawma manista'la, dan sungguh beruntung orang-orang yang menang pada hari ini. Yakni apa? Tukang sihir yang mati dalam keadaan membawa dosa perbuatan sihirnya, nanti pada hari kiamat mereka akan melihat orang-orang lain yang tidak mengerjakan perbuatan praktek sihir, dan mereka mengatakan waqad aflahal yaum manista'la. Sungguh beruntung orang-orang tersebut yang tidak melakukan praktek sihir, yang tidak mengerjakan kemaksiatan pada hari ini. Ayat ini juga mengandung pelajaran yang sangat bagus bagi kita terkait dengan kehidupan kita. Bahwasanya sehebat apapun tukang sihir, yang tukang sihir merupakan salah satu simbol dari pelaku kemaksiatan, maka tidak akan mungkin bisa memadaratkan orang-orang yang beriman. Tidak ada tukang sihir yang paling kuat sihirnya kecuali tukang sihir yang ada pada zaman Fir'aun, kata sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan tukang sihir yang paling kuat itu ada pada 2 zaman, zaman Fir'aun dan zaman Balkis. Sebagian lain mengatakan para tukang sihir yang paling kuat itu ada pada zaman Fir'aun, zaman Balkis, dan zamannya Sulaiman. Balkis Ratu Yaman, maklum. Tukang sihir yang paling kuat. Tapi pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama, bahwasanya dalam tanda kutip kejayaan ilmu sihir itu telah berlalu pada masa zamannya Fir'aun. Kan selalu ada ya
Dalam bidang apapun selalu ada puncaknya. Setelah itu kok kayaknya nggak mungkin lagi terlampaui dalam bidang apapun. Misalnya dalam bidang apa? Dalam bidang olahraga, puncaknya itu di titik ini. Sepak bola misalnya ya, bulu tangkis, kayaknya nggak mungkin lagi dilampaui orang-orang itu oleh generasi belakangan. Pun di dalam praktek ilmu sihir, maka mayoritas ulama mengatakan tukang sihir yang paling kuat sihirnya ada pada zamannya Fir'aun. Dan mereka nggak sedikit jumlahnya yang dimiliki oleh Fir'aun, 30.000 orang. Yang 30.000 orang itu memiliki kemampuan yang sama. Bukan yang paling kuat cuma satu dari 30.000 orang tersebut, tidak. Tetapi mereka berhadapan, tukang sihir tersebut berhadapan dengan seorang hamba yang beriman, yakni Musa dan Harun alaihi wassalam. Maka tidak memadaratkan Musa sihir sekuat apapun. Makanya para ulama mengatakan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian pelaku kemaksiatan dikatakan tidak akan beruntung selama-lamanya, maka menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan ketaatan akan beruntung di dunia lagi di akhirat. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sungguh sangat berharga, bahwasanya sehebat apapun makar yang dilakukan oleh pelaku kemaksiatan, saya ulangi, sehebat apapun makar yang dilakukan oleh pelaku kemaksiatan, dalam konteks pembicaraan kita adalah tukang sihirnya Fir'aun, maka tidak memadaratkan orang-orang yang beriman. Tidak memadaratkan orang-orang yang beriman. Tidak memadaratkan Nabi Musa alaihissalam sedikit pun juga. Bahkan semakin keras permusuhan pelaku kemaksiatan tersebut terhadap orang-orang yang beriman, maka semakin pedih azab yang mereka terima. Semakin keras permusuhan yang dilancarkan oleh pelaku kemaksiatan terhadap orang-orang beriman, maka semakin pedih azab yang mereka terima. Kalau seorang muslim memiliki pandangan yang seperti ini, maka dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mendatangkan manfaat lagi menolak madarat. Yang dia perbaiki adalah keimanannya. Tidak akan memadaratkan sedikit pun pelaku kemaksiatan terhadap orang-orang yang beriman. Andai kata kemudian mereka termadaratkan di dunia, maka keberuntungan sejati milik orang-orang beriman di surga kelak. Ini harus kita sampaikan di dalam setiap keadaan. Apalagi pada hari-hari belakangan ini kita melihat, na'udzubillah min zalik, betapa jeleknya orang-orang Yahudi tersebut melakukan dan memperbuat apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, Gaza. Sebagian kita kaum muslimin Indonesia mungkin sudah ada yang apatis. Saya menjumpai ada sebagian teman-teman, ya sudahlah, nggak bakalan bisa selesai ini. Bagaimana lagi? Sudah seperti itu. Tapi kita katakan jemaah, atas saudara-saudara kita, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan keimanan yang sebenar-benarnya, ketika mendapatkan siksaan-siksaan yang sedemikian pedihnya dari orang-orang tersebut, maka mereka tidak mengalami kemadaratan sedikit pun. Andai kata mereka merasakan kemadaratan di dunia, dengan syarat mereka bersabar,
niscaya mereka akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di akhirat kelak. Ini harus kita tanamkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina atau ada di mana saja yang menghadapi gangguan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beradab ini. Pun kita terkadang hal-hal seperti ini harus kita bisikkan pada diri kita. Ketika kita hendak mengerjakan ketaatan, hendak berusaha taat tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba mungkin lingkungan kita tidak mendukung. Bahkan dengan sebab itu bisa jadi kita terkucilkan. Bisa jadi kita terkucilkan. Sebagian di antara kita mungkin akan merasakan ada madarat dengan sebab itu. Keluar dari circle pertemanan, atau mungkin tidak ditegur sapa lagi, atau mungkin sebagiannya tidak naik-naik pangkat gajinya, atau sebagiannya mungkin dimutasi. Sebagian kita mungkin merasakan ada madarat yang menimpa diri kita. Tidak diragukan lagi. Itu konsekuensi atas apa yang berusaha kita pertahankan berupa keimanan, berupa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, nilai-nilai yang kita percayai. Itu konsekuensi. Tapi jangan khawatir atas orang-orang yang seperti ini. Andai kata kemudian mereka sabar, maka madarat yang mereka rasakan di dunia itu hanya sebentar, dan keberuntungan bagi mereka ada di akhirat kelak. Jadi jemaah, betul memang firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan ini adalah terkait dengan kisah tukang sihirnya Fir'aun. Tetapi kalau kita baca penjelasan-penjelasan para ulama, dan mereka adalah orang-orang yang Masya Allah mendalam ilmunya di dalam masalah agama, kita kemudian mendapatkan penjelasan-penjelasan yang di awalnya tidak sama sekali kita bayangkan. Dan apa yang saya sampaikan di kesempatan siang hari ini itu bersumber dari buku yang sedang kita bahas, Qawaid Qur'aniyah, dan saya isyaratkan di sana ada risalah yang sangat tipis, ringkas, tapi penuh manfaat yang berjudul La yuflihu sahiru haitsa ata. Tidak akan beruntung tukang sihir dari mana saja mereka datang. Risalah ringkas yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Bagus sekali. Beliau mengeluarkan faidah-faidah yang banyak terkait dengan ayat ini. Seingat saya lebih dari 10 faidah. Hendaklah Anda yang hendak yakni apa? Meneliti lebih lanjut, membaca apa yang saya isyaratkan tadi. Maka atas pelaku kemaksiatan, mereka tidak akan beruntung selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Adapun orang-orang yang melakukan ketaatan, maka keberuntungan milik mereka di dunia dan di akhirat. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, sehingga kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga akhirat. Bukankah di atas dua hal tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang kita kenal, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu a'lam bissawab. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan jemaah? Silahkan, silahkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tidak perlu bingung terhadap banyaknya istilah. Sudah barang tentu
Kalau kemudian orang-orang yang melakukan praktek sihir, kemudian dia menamakan dirinya tukang sihir, dia pasang papan nama pelang, menerima santet, pelet, hubungi tuan tukang sihir fulan, orang nggak mau. Mungkin sih ada aja yang mau ya, tapi jemaah, pada sebagian besar manusia, kaum muslimin ataupun yang selainnya, memiliki rasa negatif terhadap tukang sihir. Dan ini memang fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kepada manusia. Coba kalau kemudian saya lemparkan ucapan tukang sihir, apa yang ada di bayangan Anda pertama kali? Selalu negatif kan? Selalu negatif. Memang seperti itu. Coba Anda tanya kepada orang-orang yang ada di luar sana, walaupun mereka bukan seorang muslim, ketika disebut tukang sihir, apa yang pertama kali Anda bayangkan? Positif atau negatif? Negatif. Maka sudah barang tentu hampir-hampir tidak ada orang yang melakukan praktek sihir kemudian dia mengaku sebagai tukang sihir. Maka di antara tipu daya iblis, seperti kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, adalah menamakan suatu maksiat dengan nama-nama yang lain. Ini tipu daya iblis, kata Imam Ibnul Qayyim dalam Ighatsatul Lahafan. Yakni apa? Menamakan suatu maksiat dengan nama-nama yang lain. Tukang sihir bukan tukang sihir, paranormal. Tukang sihir bukan tukang sihir, orang pinter. Coba orang pinter. Berarti selain dia bodoh. Oh, ini orang pinter ini. Siapa? Itu tukang sihir. Berarti selain dia bodoh. Coba bayangkan. Oh, ini bukan sihir hitam, sihir putih. Maka kita sebagai seorang muslim tidak perlu kemudian bingung dengan banyaknya istilah. Istilah boleh berganti-ganti. Pelacur, wanita tunasusila, sekarang pekerja seks komersial. Bayangkan, pekerja jemaah. Di satu sisi Anda sama dia nggak ada bedanya, sama-sama kerja, menyumbang devisa. Ya enggak? Nggak perlu pusing kita. Yang harus kita perhatikan adalah apa? Esensi dari perbuatannya. Kalau kemudian esensi perbuatannya si paranormal ini adalah sihir itu sendiri, mau dia namakan paranormal kek, tabib kek, ustadz kek, kiai, ya dia tukang sihir. Sudah. Sebagian tukang sihir ada yang menamakan dirinya kiai, betul. Kiai, bayangkan coba. Kiai. Sehingga orang tidak alergi, oh itu kiai. Kita tidak perlu kemudian pusing terhadap gelar-gelar atau nama-nama. Sekarang perhatikan esensi perbuatannya. Kalau kemudian yang dilakukan adalah sihir itu sendiri, mau dia menamakan dirinya sebagai apa, maka dia prakteknya sihir. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan beruntung tukang sihir dari mana saja dia datang. Perkataan dari mana saja dia datang itu dengan cara apa, dengan model apapun, dengan penyebutan apapun, kalau esensi yang dia lakukan adalah sihir, maka tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau kemudian seseorang datang atau kemudian tanpa dia ketahui bahwasanya di depan dia ini adalah seorang tukang sihir, kemudian tukang sihir ini secara spontan langsung menerawang. Saya pernah mengalaminya. Saya nggak tahu ini siapa dia.
Begitu. Saya duduk di suatu tempat ya sama teman-teman. Tiba-tiba ada seseorang yang juga duduk di situ. Kemudian menyela pembicaraan, saya pengen ngebaca kamu, saya pengen ngebaca Anda. Istilahnya ngebaca, nerawang, ngebaca, macam-macam lah istilahnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka pada saat itu yang saya lakukan adalah ta'awud kepada Allah dan pergi. Jangan berikan majelis kepada tukang sihir untuk bicara. Karena sebagaimana kita khawatir ada sesuatu yang bahaya masuk ke tubuh kita berupa makanan yang bisa menimbulkan kerusakan pada fungsi organ tubuh kita. Masa kita tidak khawatir kalau kemudian ada tukang sihir berbicara yang sempat kita dengar pembicaraannya kemudian diiyakan secara tidak sadar oleh hati kita. Na'udzubillah min zalik. Syubhat, kemaksiatan, kalau kemudian bisa dihindari, ngapain kemudian kita sok-sokan kemudian duduk mendengarkannya? Ini pernah saya alami di daerah sekitar Tambun. Lagi ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba ada yang datang. Saya mau ngebaca kamu. Saya langsung punya bayangan ngebaca ini maksudnya apa ya? Oh, dia pengen ngebaca mungkin raut wajah saya atau segala macam. Saya katakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, saya langsung pergi. Dan teman-teman yang ada di situ juga pergi, meninggalkan dia seorang diri. Jangan kasih kesempatan orang-orang seperti ini berbicara yang dengan pembicaraan tersebut masuk ke telinga Anda dan tanpa Anda sadari kemudian diiyakan oleh Anda. Ini berbahaya. Keimanan kita janganlah kita gadaikan dengan sebab yang seperti ini. Apalagi kalau dia menawarkan, mau gak saya baca, saya terawang? Tidak perlu. Mau gak saya baca, saya tawarkan? Tidak perlu. Kapan kemudian seseorang kemudian mau gak saya baca, saya terawang? Mau. Maka dia telah terkena sabda Rasulullah SAW, yang Rasul mengatakan, siapa yang kemudian mendatangi tukang sihir, bertanya kepadanya, kemudian mengiyakan jawabannya, apa kata Rasulullah? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad. Hati-hati. Allahu a'lam bissawab. Baik jemaah, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat pribadi bagi saya dan bagi Anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.